Nggak cocok itu artinya mahasiswa diajarkan sebagai apa ya, lebih ke sekretaris, saya sih ya, kerjaan sekretaris, karena disuruh buat surat surat administrasi peradilan yang masuk surat kuasa gugatan, yang menurut saya kalau nggak paham konsepnya percuma bikin surat itu. Nanti yang terjadi adalah perilaku copy paste. Lihat contoh-contoh di internet, lihat contoh-contoh punya senior, sehingga nggak paham substansinya. Jadi hanya paham syarat formilnya tapi nggak paham substansi. Nah, saya dulu advokat dari 2007 sampai 2016 kalau saya nggak salah. 2016 saya masih aktif, tapi saya dosen dari 2009. 2016 itu saya memutuskan untuk tidak lagi berpraktek. Saya lebih konsentrasi jadi ahli hukum pidana. Jadi basic saya itu memang sebenarnya bukan perdata, basic itu pidana. Saya lebih konsentrasi jadi ahli pidana. Walaupun sebenarnya dalam praktek kita nggak boleh memisahkan antara pidana maupun perdata maupun hukum. Nah, kita harus tahu semua, harus bisa pegang semua. Itu yang jadi masalah. Nah, ketika saya S3, saya memutuskan diri untuk pidana, khususnya acara pidana. Jadi spesialisasi saya di acara pidana. Nah, karena saya pernah praktek, jadi saya juga paham acara perdata. Jadi dosen-dosen senior di kampus itu minta saya pegang mata kuliah ini dulu pertama kali 2015. Itu karena saya pernah di praktek. Dan sampai sekarang pun saya masih bersinggungan dengan ranah praktek, tapi nggak turun ke persidangan. Saya paling hanya bimbing teman-teman yang buka kantor hukum. Dan yang buka kantor hukum, nah, saya mentornya. Nah, saya nggak turun ke ranah praktek. Jadi ya pengetahuan tentang praktek itu masih nempel lah, masih nempel pas di kepala, belum ada yang luntur. Nah, kalau kita lihat nomenklatur dari judul mata kuliah ini, diklat kemahiran hukum perdata, sebenarnya agak sedikit agak sedikit merendahkan ya, kalau mahasiswa itu hanya diminta untuk buat surat kuasa, surat gugatan, replik, duplik, kemudian jawaban segala macam sampai putusan, itu agak sedikit merendahkan bagi saya. Karena kemahiran hukum perdata itu bukan cuma sekedar menulis. Justru menulis itu dari kemampuan memahami konsep. Kalau konsep nggak paham, percuma kita nulis. Ya bisa aja nulis sih, tapi jatuhnya tadi ya kita melihat contoh. Itu yang saya nggak pernah lakukan. Jadi dari dulu itu saya tidak pernah kalau bikin surat kuasa itu melihat contohnya gimana sih. Karena konsepnya sudah saya paham. Syarat formilnya saya sudah paham, syarat materialnya saya paham. Jadi saya punya model surat kuasa itu bisa beda-beda. Saya bisa modifikasi dengan berbagai bentuk model surat kuasa. Karena yang penting syarat formilnya dan syarat materialnya ada. Kalau masalah bentuk itu kan tergantung orangnya. Kalau makanan itu yang penting ingredientnya ada, ya bahan-bahannya ada. Kita mau buat apa itu kan terserah kokinya. Nah, saya lebih ingin mengajarkan kepada mahasiswa itu sebagai koki, bukan sebagai operator. Kalau sebagai operator itu payah itu. Nah, jadi Anda juga berpikir mulai sama saya ini jangan berpikir sebagai operator. Sedikit cari contoh. Nah, masalahnya adalah di mata kuliah diklat ini mata kuliah yang sangat ya, baik itu diklat pidana, diklat perdata ataupun diklat hukum sama aja. Kalau pikirnya sama. Ini mata kuliah yang
bagi saya sangat sangat urgent, karena di dalam suatu perkara itu kita tidak bisa mencegah perkara itu hanya perkara perdata. Misalnya kalau kita contoh gini, misalnya ada seseorang calon klien datang menghadap Anda ya, untuk melakukan konsultasi, ya. Nah, di dalam peristiwa hukum yang diungkapkan oleh calon klien itu tidak cuma peristiwa hukum perdata yang terjadi. Kadang-kadang beririsan dengan peristiwa hukum pidana, beririsan dengan peristiwa hukum tata usaha negara. Jadi sangat kompleks. Nah, saya seringkali protes kampus agar mata kuliah diklat itu ditaruh atau diletakkan di semester 7. Karena kalau sudah semester 7, mahasiswa itu sudah dapat mata kuliah itu secara komprehensif, itu sudah dapat. Kayaknya ini masih di semester 5 ya. Ya, 5. Untuk kurikulum yang baru, ini saya melihat mata kuliah diklat sudah dipindah di semester 7 untuk kurikulum yang baru. Mungkin Anda belum pernah baru, si kena yang lama. Nah, saya agak sedikit berbahagia di situ, karena mahasiswa yang saya hadapi nantinya itu sudah penuh dengan ilmu, sehingga diskusi dengan saya itu enak. Nah, kalau yang masih semester 5, ketika saya memberikan kasus, itu terkadang belum bisa holistik. Bahkan terkadang mahasiswa itu harus mempelajari suatu mata kuliah yang belum pernah dia dapat. Misalnya ada dulu tahun lalu saya kasih kasus soal kecelakaan kapal. Saya kasih kasus dengan kecelakaan kapal. Ya mereka taunya perdata toh, gitu. Kasus itu perdata. Padahal di dalamnya itu ada penipuan suratnya, ya, ada penipuan aktenya, ada pelanggaran lalu lintasnya, ada banyak sebenarnya aspek yang bisa dikaji. Nah, seorang pengacara itu dituntut untuk memberikan solusi yang komprehensif. Jadi nggak bisa kemudian kita ngasih solusi, oh Pak ini perkara perdata sebaiknya digugat. Hanya satu solusinya. Nggak taunya klien kita dilaporin polisi dengan perkara yang sama, artinya muncul perkara perdata gitu. Sedangkan kita nggak bisa mengidentifikasi kalau ternyata ada aspek pidananya ini. Gitu. Nah itu yang saya agak khawatir kalau misalnya semester 5. Dalam artian mahasiswa reguler ya. Pengalaman saya mengajar mahasiswa Reksus biasanya lebih responsif. Karena kalau saya sering mengatakan gini, kita nih ketemu di persimpangan jalan. Karena Anda sudah isi kepala Anda sudah penuh. Di tempat kerja Anda, ya, tempat pergaulan Anda, pasti jauh lebih luas dibanding mahasiswa reguler. Nah, jadi kalau mahasiswa Reksus biasanya saya agak tenang karena banyak pemikiran baru, banyak ide-ide baru. Nah, memang saya harapkan nanti ke depan ya kita memang lebih banyak diskusi. Nah, dari kurikulum yang baru ini ada perubahan metode pembelajaran. Perubahan itu adalah sekarang metode yang digunakan student center learning. Jadi titik tekannya ada di mahasiswa. Kalau dulu itu titik tekannya ada di dosen. Jadi dosen itu ngempani terus tanpa harus memikirkan apakah mahasiswanya mampu kritis atau tidak. Nah, sekarang dibalik sistemnya student center learning, jadi titik tekannya di mahasiswa. Dosen tetap ngempanin sih ya, tetap nyuapin, tapi nyuapinnya itu memberikan kunci-kunci yang bisa dipahami supaya mahasiswa itu bersifat lebih kritis dan berpikir secara aplikatif.
Nah, akibatnya apa? Akibatnya di setiap mata kuliah itu beban tugas menjadi tinggi. Karena yang dikejar nih mahasiswanya aktif atau enggak. Beban tugas menjadi tinggi dan beban nilai juga menjadi konsekuensinya ya. Kalau saya sih ya, beban nilai tugas menjadi lebih tinggi. Gitu. Kemarin saya ngelihat waktu sosialisasi kurikulum di dosen itu ternyata bentuk penilaian beban penilaian itu masih pakai yang lama. Jadi tugas itu 15, terus UAS 50, sisanya UTS. Nah, saya dalam forum itu mengungkapkan ketidaksetujuan kepada teman-teman dosen dan pimpinan. Kalau beban tugasnya itu tinggi, maka seharusnya yang 50% itu tugas. Karena bebannya tinggi. Nah, sedangkan UTS atau UAS itu menjadi pelengkap sebenarnya. Nah, untuk penilaian, ya, saya itu fokus kepada logika berpikir. Kemudian fokus yang kedua saya adalah keahlian atau kemampuan dalam menuangkan pola pikir, artinya kemampuan menulis, ya. Kemampuan menulis, sehingga Anda harus bisa membuat suatu redaksional kalimat itu yang tidak kopas. Nah, itu fokus saya di semua kelas saya seperti itu. Dari awal saya ngajar hanya 2 fokus itu yang saya perhatikan. Jadi bagaimana Anda cara berlogika dengan bagaimana cara Anda menulis. Karena logika mungkin idenya sama ya, tapi menuangkan dalam bentuk tulisan itu kan tergantung orangnya masing-masing. Nah, itu yang kadang-kadang bisa mengasihkan kalau membaca dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain itu dengan ide yang sama tapi dengan cara menulis yang berbeda, itu sangat mengasihkan bagi saya gitu, untuk membacanya gitu. Tapi kalau sudah sekelas sama semua, titik komanya sama semua gitu ya, wah saya udah paling malas itu bacanya. Kadang-kadang saya udah gak baca lagi tuh, udah saya samain aja nilainya. Ya walaupun dalam sejarah saya mengajar baru semester kemarin saya itu tidak meluluskan mahasiswa, baru semester kemarin. Biasanya saya nggak pernah itu ada mahasiswa nggak lulus, selalu lulus. Dan minimal itu pasti B, paling kecil, nggak pernah C. Tapi semester kemarin itu ada 11 orang lebih yang D, dan ada 5 orang yang E. Jadi ya gara-gara itu ngerjain soal itu teman sama teman tuh bisa tuker-tukeran jawaban. Ya, jadi misalnya gini, Mas Willy dapat jawaban nomor 1 dari Mas Ahmad. Kemudian Mas Willy dapat nomor 2-nya dari Mas Rahmat. Mas Willy dapat nomor 3-nya dari Mbak Rima misalnya. Ya. Jadi tuker-tukeran. Nah, yang satu gitu juga dapat dari mana. Tapi kalau dipikirnya saya nggak baca. Gitu. Satu kelas itu kan ada 50 berapa orang gitu. Dipikirnya saya nggak baca. Saya baca. Karena memang hobi saya hobi baca dan hobi nulis. Jadi saya baca satu. Dan itu ketangkap semua tuh. Ya, sampai ada yang nanya ke saya, Japri, Pak saya kok dapat D, salahnya di mana? Saya jawab lagi, saya balas WA-nya. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu nggak nyontek, saya kasih A. Udah dia nggak balas-balas, ya berarti kan nyontek namanya. Kalau dia balas, saya berani Pak membuktikan. Nah ini tantangan buat saya nih, ayo buktikan kalau kamu nggak nyontek. Saya kasih A langsung, tanpa ujian ulang. Nah, tapi dia nggak balas. Nah artinya kan nyontek. Nah itu yang semester kemarin tuh ya, itu yang bikin saya frustasi tuh. Karena yang sama itu ternyata bukan cuma satu kelas. 4 kelas, 4-4-nya sama. Mulai dari titik koma segala macam semua sama. Frustasi sekali saya semester kemarin itu. Makanya saya minta sama kampus, saya jangan dikasih kelas banyak-banyak. Cukup 2 atau 3. Mohon maaf kalau dengar suara motor ya, karena saya kebetulan lagi di Dankin Sunter. Jadi saya hari-hari di sini nongkrong ya gitu ya. Ya ngajar di sini, baca di sini, nulis di sini. Kadang-kadang ada klien datang ya juga saya suruh ke sini.
Jadi mohon maaf kalau ada berisik. Oke, saya sudah menyiapkan satu kasus. Ini kasus tanah. Nanti saya share linknya di grup. Tapi sebelum saya share, saya khawatir kalau saya share duluan nanti Anda kaget gitu ya. Makanya saya ngomong dulu di sini. Saya share di Google Drive, sudah saya masukkan ke Google Drive. Itu satu perkara tanah. Nah, perkara tanah itu ini antara developer dengan pemilik tanah. Sehingga dokumennya itu sangat banyak. Jadi Anda nggak mungkin mengerjakan sendiri. Jadi Anda harus bikin kelompok karena harus bagi-bagi tugas. Harus bagi-bagi tugas, harus menentukan siapa ngerjain apa. Nah, di dokumen-dokumen itu Anda harus baca satu-satu. Jadi Anda nggak usah khawatir, oh Pak, misalnya minggu depan, Pak kami belum selesai baca, nggak masalah, santai aja. Tujuan saya cuma satu, Anda baca dulu semua. Ya. Anda baca dulu semua dokumen itu, jangan ada yang terlewat. Karena di dalam dokumen itu bercampur seluruh bidang hukum. Walaupun perkaranya perkara tanah. Dia bercampur dengan segala bidang hukum, ada gugatan tun, ada laporan pidana, ada gugatan perdata yang lalu, gitu ya. Ada laporan pidana kedua. Jadi banyak di sini. Dokumen-dokumennya banyak. Jadi saya ingin melatih Anda untuk membaca dokumen dulu. Dulu waktu saya masih ngajar di Untak, saya pernah satu kelas itu saya ajak pegang perkara. Jadi kami sewa kos-kosan gitu ya, sewa kos-kosan untuk tujuannya hanya untuk ngumpul. Perkara saya bawa, mahasiswa semua ngumpul di kos-kosan. Yang saya suruh pertama adalah Anda buat tabel. Tabel mengenai peristiwa hukum. Dari mana kita tahu peristiwanya? Dari dokumen. Ya. Jadi dokumen itu harus Anda susun mulai dari tahun yang tertua sampai tahun yang termuda. Pak, apakah semua ada dokumennya? Belum tentu. Jadi terkadang gini, ada satu surat, ada satu dokumen, di dalamnya itu ada kronologis, atau di dalamnya ada uraian. Tapi kalau kita baca baik-baik uraian itu, ternyata ada sejarahnya. Ada peristiwa hukum masa lalu. Nah, peristiwa hukum masa lalu yang ada di dalam dokumen, itu nggak ada dokumennya. Tapi itu adalah peristiwa hukum. Bisa saya kasih contoh begini. Misalnya muncul surat keterangan dari BPN, ya, contoh surat keterangan dari BPN yang menerangkan mengenai kepemilikan suatu tanah. Ya. Nah, di dalam surat itu dibunyikan gini, berdasarkan surat Anda terdahulu tertanggal sekian, ya, menyatakan memohon kejelasan mengenai tanah yang berada di wilayah X, gitu ya. Dan juga adanya pertentangan dengan surat Kanwil. Kanwil itu kan berarti daerah. Nah, ini BPN pusat berarti, di Kanwil BPN, Kepala Kantor Pertanahan. Ya, berdasarkan surat dari Kanwil BPN Bogor tertanggal sekian, kita nggak punya tuh surat Kanwil BPN, kita nggak punya surat permohonannya, dia nggak punya, kita nggak punya surat permohonan, tapi itu tertuang dalam surat BPN, ya, BPN pusat. Artinya kalimat seperti itu menunjukkan adanya sejarah peristiwa masa lalu, ya, peristiwa hukum yang sudah pernah terjadi. Nah, itu perlu dicatat itu. Oh, tanggal sekian orang ini kirim surat nih ke BPN, tulis tanggalnya. Apa peristiwa hukumnya? Orang ini kirim surat untuk minta kejelasan. Ya. Siapa yang dituju? BPN. Ada dokumen nggak? Nggak ada dokumen. Disilang. Kalau ada dokumen nggak? Ada dokumennya. Checklist. Berarti ada dokumennya. Nah, itu ketika Anda menemukan dokumen-dokumen seperti itu, bacanya itu harus teliti, santai, ya. Jangan kayak orang dikejar-kejar utang gitu. Jadi saya nggak mau minggu depan itu Anda
terburu-buru, oh besok udah minggu depan nih, besok sudah minggu depan, bacanya belum selesai. Santai aja, jadi santai. Ya, karena yang saya kejar itu Anda paham dulu dengan semua dokumen. Walaupun nanti di akhir semester resikonya begini, resikonya di akhir semester kita nggak tuntas ngerjain kasus itu. Tapi paling tidak konsep-konsep mengenai penyelesaian hukumnya Anda sudah dapat. Karena saya punya program di akhir perkuliahan kita, paling nggak di pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15, Anda sudah bisa buat surat gugatan. Itu program saya, ya. Paling tidak seperti itu. Kalau tercapai sih oke gitu ya. Tapi kalaupun nggak tercapai, Anda sudah bisa baca dokumen dan sudah ngerti ini peristiwa hukum apa yang terjadi dan solusi apa yang terjadi. Solusi apa yang bisa Anda berikan, ya. Nah, goalnya seorang advokat itu di ujung adalah mampu memberikan solusi. Kalau Anda mampu memberikan solusi, berarti Anda sudah paham tuh konsepnya. Kalau Anda sudah paham konsepnya, buat surat kuasa itu gampang. Merem aja bisa. Buat surat gugatan gampang. Karena paham konsep. Tapi kalau nggak paham konsep, itu yang saya khawatirin. Gitu. Mahasiswa, saya sering ada yang WA saya sekarang ini. Pak, punya contoh surat ini nggak, Pak? Ada, saya bilang. Bagi dong, Pak. Enggak. Kamu datang aja ke kampus, saya ajarin caranya. Tapi kalau saya kasih suratnya, saya nggak mau. Nanti kamu nyontek. Tapi saya ajarin caranya. Apa-apa aja yang harus dilengkapi. Makanya saya termasuk dosen yang paling sering ditegur oleh pimpinan. Karena sering ngumpul sama mahasiswa. Mahasiswa itu kan kalau belajar di kelas, kurang itu 2 SKS itu kurang. Jadi kami dulu sebelum pandemi masih sudah ngumpul di kantin. Kantin tuh ngobrol, gitu, ngobrol kasus, ngobrol ini. Ya itu apa ya, bukan salah satu pelayan ya, tapi memang saya hobinya ngobrol. Jadi kalau ada banyak mahasiswa nanya, saya bukannya terganggu, enggak, saya malah senang. Ya. Anda juga nanti jangan ragu-ragu gitu kalau bertanya ke saya, karena kelas kita ini terbatas. Apalagi ngajar online ini paling gak enak. Gitu. Saya tuh nggak suka ngajar online. Interaksinya kurang gitu, menurut saya. Nah, jadi dokumen-dokumen itu nanti ya Anda kalau bisa kelompoknya ini 20 ya, 20 orang ya. Jangan terlalu banyak ya. Mungkin 3 atau Bertiga aja, 4. Pak. Hah? Bertiga ya. Ya. Kalau 3 berarti nanti ada salah satu yang 4 itu ya. 4. Ini RI 1 udah WA. Ya. 3 lah ya berarti ya. Nah, 3 itu nanti tugas utamanya adalah membuat tabel tadi, ya, tabel peristiwa hukum. Apa yang terjadi dalam peristiwa hukum. Saya ada contoh biar kalian ada gambaran apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum. Sebentar. Saya cek dulu. Ini dari buku saya nulis buku, tapi ini buku pidana ya, buku praktek peradilan pidana. Nah, ini ceritanya nih. Ya, ini cerita salah satu contoh kasus yang saya buat di buku itu tentang kedokteran kesehatan. Ceritanya, dan ini bukan kasus bohong-bohong, ini kasus nyata nih, cuma nama-namanya aja saya sebutin. Nah, ini misalnya
Jam 11, apa yang terjadi? Oh, pasien dibawa masuk ke IGD. Siapa yang pelakunya siapa? Yang menjadi subjek? Oh, pasien. Nah, keterangannya apa? Oh, berarti ada pasien, ada dokter yang menangani. Terus jam 11 itu apa yang terjadi? 11.30 dibawa ke IGD, penanganan oleh dokter, pengukuran darah. Siapa yang mengukur darah? Oh, dokter IGD dan perawat. Dokternya siapa? Dokternya si XX, dia ahli penyakit dalam. Ya. Tapi sedang keluar kota nih. Nah, terus saja. Nah, kalau lupa, misalnya ini dulu ada peristiwanya lupa jamnya, karena nggak ingat ya sudah kita bikin lupa jamnya. Ya. Tapi peristiwa tetap kita catat. Ini per jam nih catatnya. Jam. Karena memang peristiwanya itu cepat, dia masuk nggak nyampe 24 jam meninggal. Ya, nah inilah tabel peristiwa hukum yang saya maksud. Cuma nanti Anda Anda bukan seperti ini, gitu ya. Yang Anda nanti adalah misalnya di sini tanggal, ya, tanggal, bulan, tahun. Kalau itu tanah, berarti kan beralihnya. Nah, ini Anda harus paham nih hukum materialnya. Apa konsep beralihnya tanah? Ya, bisa hibah, bisa jual beli, ya, bisa apa lagi, gitu ya. Nah, ini konsepnya apa nih? Oh, jual beli. Berarti di sini ada perjanjian jual beli ya, antara A dan B, gitu ya. Ada nggak dokumennya? Kalau ada dokumennya centang, ya. Kalau nggak ada silang. Ya. Nah itu Anda susun tuh. Karena apa tujuannya? Setiap peristiwa hukum itu dia beririsan dengan hukum lain. Kayak tadi saya katakan jual beli tanah. Berarti hukum apa di situ yang masuk, yang beririsan? Minimal kan hukum perjanjian. Ya. Hukum perjanjian, hukum agraria. Hukum agraria. Nah, hukum perjanjian, hukum agraria. Kalau hukum agraria kita mesti lihat lagi nih, ya. Tanah itu mau dibuat apa nanti? Oh, tanah itu mau dibuat perumahan. Berarti kita harus tahu status tanah kan? Agrarianya kan di situ. Oh, tanahnya girik. Nah, tanah girik bisa nggak dibikin perumahan? Bisa. Tapi ada persyaratan perizinan. Ada berkaitan dengan hukum tata usaha negara tuh. Hukum perizinan. Ya. Yang boleh ngasih izin siapa? Kanwil cukup, atau Pemda juga harus ngasih izin, atau izinnya harus ke BPN pusat. Nah, itu Anda harus paham tuh. Makanya saya katakan pelajari aja pelan-pelan. Supaya nanti Anda tahu, oh kalau surat ini, kalau peralihan tanah dari girik ke pembeli itu harus ada surat pelepasan hak, ya. SPH-nya harus ada, ya. Kemudian SPH itu siapa yang buat? Nah, SPH itu rupanya yang buat harus kantor camat tuh yang buat misalnya, ya. Atau boleh buat sendiri, itu nanti pengetahuan yang Anda peroleh. Nah, kemudian ternyata ketika jual beli itu, karena peristiwa ini ada dalam dokumen, ya, saya ceritakan sedikit. Ternyata dalam jual beli itu SPH-nya ditandatangani bukan oleh yang menguasai, tapi oleh saudaranya, saudara kandungnya. Tanah giriknya itu dikuasai oleh adik, ya, tanah dari bapaknya, tapi yang tanda tangan SPH kakaknya atas nama adiknya. Boleh nggak? Itu beririsan dengan hukum apa itu? Ayo. Dengan hukum waris. Ya, Ya, waris. ya. Itu tanah itu kan dari bapaknya, gitu kan? Dikuasai, adiknya ada di situ, menguasai. Tapi sebagai dia hukum waris, kakaknya punya hak di situ. Boleh nggak tanda tangan, gitu kan? Nah, kalau dia, apakah itu masuk sebagai memasukkan keterangan palsu? Karena di dalam dokumen ternyata dia dilaporin gara-gara itu, dilaporin pidana oleh orang yang mengaku pemilik tanah. Menjadi objek pidana nggak nih, gitu kan? Karena itu sebenarnya hukum waris, gitu. Berhak nggak kakaknya untuk tanda tangan?
atas tanah yang dikuasai oleh adiknya. Tanah itu adalah tanah warisan. Nah, ini menariknya dunia praktek seperti itu ya. Banyak peristiwa yang bisa kita pelajari. Nah, tabel ini fungsinya untuk itu. Salah satunya ya. Salah satunya untuk memperjelas mengenai konsep hukum apa saja yang muncul di dalam satu perkara. Itu fungsi pertama. Nah, fungsi kedua, ya, ketika suatu dokumen itu sudah tersusun dengan rapi, peristiwa hukum itu tersusun dengan rapi, dokumen itu bicara sendiri. Oh, yang terjadi itu ini loh sebenarnya, ini bukan perkara pidana, ini perkara perdata. Kenapa jadi dipidanain? Kalau ini sudah dipidanain, berarti apa solusinya nih? Apa kita gugat perdata lagi supaya pidananya gugur? Atau kita gugat tun supaya ketahuan sertifikatnya dia asli atau palsu? Nah, itu kan solusi itu. Ya. Nah, jadi itulah fungsinya fungsi dari tabel suatu peristiwa pidana. Dan itu harus kelompok ngerjainnya, nggak bisa sendiri. Waktu kasus ini saya pegang, itu sendiri saya pelimpungan saya baca dokumen. Karena waktu itu kebetulan klien saya itu nggak mau dipegang orang lain, gitu. Dia nggak percaya sama orang, percaya sama saya doang. Jadi dia nggak mau ada orang lain yang ikut handle. Saya kesulitan waktu itu karena harus baca perkara dengan cepat. Nah, untungnya sudah biasa. Nah, jadi nanti Anda berpikir gini, baru belajar udah dikasih perkara sulit gitu ya. Saya lebih suka memberikan Anda perkara sulit supaya nanti ketika ketemu perkara yang biasa sudah tinggal, nggak usah pakai pusing-pusing lagi gitu. Mahasiswa sekarang itu ketemu perkara mudah aja pusing, apalagi sulit. Makanya saya kasih perkara sulit dulu supaya nanti Anda terbiasa ketika ketemu perkara yang lain. Ya. Terbiasa karena gini, diklat kemahiran itu bukan cuma sekedar, saya selalu mengatakan gini, manusia itu punya 3 kemampuan, ya, punya tiga kemampuan. Kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Ya. Tiga-tiga itu harus ada tuh. Ya walaupun nggak mungkin bisa 100%, bisa 50% aja udah bagus. Nah, kalau Anda lihat advokat yang suka ngomong di media sosial, suka ngomong di TV segala macam, biasanya nggak jago nulis, biasanya. Tapi dia jago ngomong gitu. Kalau suruh nulis, stafnya disuruh nulis. Nah, tapi saya minta paling tidak ya, tiga-tiga itu Anda bukan jago ya, paling tidak menguasai lah, ya. Terbiasalah. Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya itu nanti pada saat Anda melakukan interview dengan klien. Itu gunanya. Klien ngomong A, Anda sudah tahu nih, oh ini perkaranya perkara ini nih, berarti saya butuh alat bukti apa? Ya. Oh, saya butuh alat bukti ini, saya butuh alat bukti ini. Nah, itu manfaat dari kita mempunyai kemampuan dalam menelaah dokumen dan menyusun dokumen. Nah, jadi tugas Anda pertama itu dulu, ya, bikin klasifikasi dalam bentuk tabel, berkaitan dengan peristiwa hukum. Nah, minggu depan kita diskusi. Jangan tanya saya mau nanya apa, enggak, minggu depan aja saya tanyanya. Kalau saya tanya sekarang nanti cari jawabannya. Minggu depan saya baru tanya. Yang penting setiap kelompok itu masing-masing anggotanya harus bisa jawab, harus bisa menjawab. Bukan harus benar loh ya, saya nggak ngomong harus benar, harus bisa jawab. Masalah benar salah jangan dipikirin. Saya sama mahasiswa itu selalu bilang, mahasiswa itu tempatnya salah. Kalau mahasiswa tempatnya benar, kita tukeran posisi, saya yang dengerin, Anda yang ngajar. Jadi jangan takut salah. Memang harus salah. Kalau Anda nggak salah, gimana saya mau benerinnya? Jadi Anda jangan takut salah. Makanya saya bilang harus menjawab, bukan harus benar, gitu ya.
Ya ada dosen yang nggak begitu ada. Tapi saya kan ngerasain jadi mahasiswa juga. Ya. Kalau nanya dosennya nggak bisa jawab, dia ngomong tuh, kamu apa yang kamu tanya itu? Di luar konteks, padahal itu nggak bisa jawab sebenarnya. Ya jadi jawab aja ya, karena kita kan ngelatih ngomong, ya. Ngelatih diskusi. Jangan ragu-ragu. Orang hukum itu harus cerewet. Kalau pendiam, jangan jadi orang hukum. Ya. Ini aja jadi Jadi OB aja kalau pendiam. Jadi harus cerewet. Satu itu. Terus kedua, orang hukum itu harus kepo. Pengen tahu. Kalau nggak kepo, nggak usah jadi mahasiswa. Nggak usah kuliah hukum. Dia harus kepo, dia harus pengen tahu. Jadi Anda tanya apapun, saya semaksimal mungkin bisa jawab. Kalau nggak bisa, saya tunda. Saya cari jawabannya. Ya. Karena kan saya juga bukan dewa kan. Tadi saya bilang, kita ini ketemu di persimpangan jalan. Saya nggak tahu isi otaknya mas-mas ini, atau mbak-mbak ini. Jangan-jangan lebih jago dari saya nih. Jangan-jangan. Nah, itu tugas pertama. Ya, bikin tabel untuk minggu depan. Nanti saya share linknya ke grup. Juga video ini saya share lagi. Saya khawatir nanti ada yang lupa, saya ngomong apa, bisa nonton lagi, nonton ulang gitu ya. Nah, kalau mau nanya, usahakan di grup. Usahakan di grup. Bukan apa-apa. Ya. Kalau Japri, saya bukannya nggak mau jawab, saya jawab. Ya. Tapi kalau Japri, itu Anda pinter sendiri. Yang lain nggak tahu. Oh, si Pak Ahmad nanya ketemu masalah yang Mas Willy nggak tahu. Nah, tapi karena nanya di grup, Mas Willy jadi tahu. Oh, ada persoalan nih di dokumen ini. Saran saya. Kalau Bung Japri juga nggak masalah. Gitu. Saran saya di grup. Biar sama-sama gitu. Maksudnya sama-sama apa ya? Ya sama-sama punya pengetahuan. Kan kalau bisa pengetahuan itu rata sama semua. Walaupun saya yakin tetap nanti pasti ada yang menonjol. Itu alamiah tuh biasa. Mana-mana juga begitu. Oke, sampai di sini gantian cara ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya Pak. Ya, Mas Ahmad. Dokumennya berarti nanti Bapak sediakan, terus kita mengklasifikasi atau membuat tabel dari dokumen itu Pak ya? Ya. Masing-masing kelompok berarti bisa sama atau karena dokumennya sama? Pasti sama. Oh, sama. Pasti sama. Ya. Tapi kan kemampuan membaca beda-beda. Oh iya. Kan gitu. Baik Pak, terima kasih. Dan nanti kelompok tolong ditunjuk ketuanya ya. Karena ketuanya nanti itu yang mendistribusikan kamu baca apa, saya baca ini. Ya. Mau nggak mau nanti ketika buat tabelnya harus kumpul tuh. Ya terserah acaranya gimana gitu ya. Kumpul untuk bikin tabel gitu ya. Apa yang terjadi. Jadi memang lebih bagus untuk sementara tulis tangan dulu. Masing-masing tulis tangan apa yang dibaca gitu ya. Baru nanti disatukan dalam bentuk Word Excel lah. Oke, ada lagi? Izin Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Mas Raffi. Ini Pak, ini termasuk apa ya Pak? Metode atau apa gitu ya Pak ya? Bapak minta untuk membuat tabel peristiwa hukum. Soalnya kan kalau yang tadi saya dengar dari Bapak itu kan kayaknya ini kayak apa ya, metode yang sangat baik gitu Pak dalam penyelesaian kasus. Dan ini Bapak menemukan sendiri atau memang itu sebenarnya ada pakem dari setiap advokat itu harus melakukan seperti ini gitu Pak? Nah, itu saya aja. Saya nggak tahu yang lain. Tapi gini, prinsipnya semua sama. Prinsipnya ya, untuk mempelajari suatu persoalan, suatu perkara, yang paling penting itu adalah sejarah. Yang paling penting, sejarah kasus itu gimana? Karena suatu kasus itu nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Pasti ada sebab, ada akibat. Nah,
sebab akibat itu kadang berlanjut tuh kan, jadi suatu peristiwa yang saling kait mengkait. Ya. Nah, itu tinggal seorang advokat dia berpikir secara sistematis atau tidak, itu aja. Ada yang berpikir secara intuitif. Berpikir secara intuitif itu apa ya? Insting. Yang jalan insting. Ya. Nah, tapi ada yang berpikir secara sistematis. Oh, diurut dulu nih. Nah, cuma begini, mengurut itu jangan depan klien. Ya. Depan klien ngambek kliennya, pusing dia mikirin gitu. Klien itu kan begini. Saya selalu mengatakan begini, klien itu adalah orang yang sedang dalam posisi stres dan galau. Jadi jangan dibuat stres lagi, ya. Nah, Anda tuh yang menyelesaikan. Jadi Anda bukan hanya sebagai advokat, tapi juga sebagai psikolog tuh sebenarnya. Ya, karena harus menenangkan. Saya pernah megang perkara di Belitung ya. Di Belitung itu di pedalaman kampung gitu. Itu yang dipidana suami istri, tapi yang stres kampung. Besok pamannya nelpon, besok iparnya nelpon, besok mulai di sekampung gitu. Kalau saya datang ke Belitung, satu kampung cium tangan semua. Karena stres semua, ngelihat ada lawyer bisa handle, mereka seneng gitu ya. Jadi nanti Anda ketemu kasus seperti itu. Bukan cuma sekedar dampingin kliennya Anda sendiri, tapi juga keluarga-keluarganya tuh pengen tenang juga. Nah, karena kita berpikir secara sistematis, itu dilakukan secara apa ya? Kalau ini orang lain nggak perlu tahu lah kalau kita berpikir seperti itu, gitu ya. Tertib aja. Satu itu, terus kedua begini, saya memberikan sering kali ke mahasiswa saya bilang begini. Ketika Anda menerima klien, Anda nggak usah klien lah nyebutnya ya, Anda berhadapan dengan orang yang sedang berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah terhadap suatu perkara. Anda jangan terlibat tuh, ya, jangan terlibat emosinya. Anda harus ambil jarak terhadap klien tersebut. Bahkan saya bilang kalau perlu, ya, ini mohon maaf yang perempuan, ya, sekali lagi saya mohon maaf, kalau perlu nomor sempaknya kamu tahu. Kalau perlu. Supaya apa? Supaya jangan ada kebohongan. Nah, nanti suatu saat nih Mas ngerasain nih di pengadilan, kita sudah pede ngomong, kita punya bukti ini. Ternyata lawan punya bukti yang kita nggak tahu, tapi klien tahu. Jadi klien tuh nggak jujur sama kita. Saya udah pernah ngalamin seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah saya tularkan ke mahasiswa. Kalau kamu nanti interview klien, kamu harus ambil jarak. Seolah-olah klien itu memang salah. Supaya apa? Supaya kamu nanyanya itu bebas. Ya. Supaya apa? Supaya nanti di pengadilan kamu nggak dipermalukan. Ternyata ada bukti, ada bukti lain yang kita nggak tahu. Ya, kalau klien nggak tahu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau klien tahu, tapi dia nggak ngomong ke kita. Wah, itu masalah itu. Itu malunya luar biasa. Dan saya pernah dalam posisi itu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah saya rangkum, gitu ya. Saya buat secara sistematis, saya ajarkan ke mahasiswa. Ini ada fenomena seperti ini. Nah, jadi nanti Anda pun kalau bertanya ke saya, ya makanya saya selalu bilang jangan malu-malu. Gitu. Jangan-jangan justru pertanyaan Anda itu dahsyat gitu, saya nggak bisa jawab gitu kan. Oke. Lagi? Tadi siapa? Mbak Jenny ada yang mau ditanyain? Izin Pak. Ya. Mau konfirmasi tugas saja. Ini saya catat di sini. Jadi kita susun dulu kronologinya dari tahun yang paling awal, ya kan? Kemudian dibuat kelas. Sorry Mbak. Jangan bilang kronologi, itu beban. Buat Anda jadi beban. Ya. Bilang aja peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Ya. Dibuat, jadi disusun tahunnya ya, dari yang paling awal sampai yang paling baru ya. Ya.
dibuat dalam bentuk tabel. Ya. Siap, Pak. Untuk tabel. Ini yang kedua, kita absennya di sini apa di grup? Saya itu nggak pernah nggak ngabsen. Ya. Jadi untuk kelas karyawan, saya selalu saya anggap masuk semua. Siap, Pak. Karena rekaman ini pasti saya bagikan lagi. Jadi yang nggak masuk hari ini, dia bisa nonton rekaman. Toh akhirnya kan masuk juga. Walaupun nggak Keren, Pak. langsung gitu ya. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Rekamannya itu yang perlu, Pak. Jadi Ya, bisa Terima kasih, Pak. lagi kalau lupa. Ya, oh iya kalau lupa gini. Kebetulan saya itu orangnya sangat pelupa. Ya, saya nggak tahu kenapa saya begitu, tapi saya sadari itu dari SMA. Jadi kalau SMA itu begini. SMA mungkin kita sama kali ya usia kita ya. Jadi kalau SMA zaman dulu itu kan kalau bagi rapot itu liburnya agak panjang. Ya, apalagi kalau naik-naikan kelas, gitu ya. Itu bisa 2 bulan liburnya. Itu saya masuk sekolah lagi, saya udah lupa semua namanya orang-orang itu. Namanya teman-teman itu udah lupa semua. Ya. Nah itu pertama. Terus kedua, saya kalau nyatet besok ada janji sama siapa, itu percuma itu. Pasti lupa juga. Jadi saya punya buku harian itu bisa 6-7. Ya. Saya catat satu buku hariannya hilang. Nggak tahu taruh di mana. Nanti begitu ketemu semua numpuk jadi satu. Nah, waktu jadi lawyer gimana? Sama begitu juga. Ini waktu saya perkara tadi itu perkara apa? Kecelakaan laut. Itu klien sampai ngasih fotokopi ke saya itu sampai 7 kali. Berkas. Sampai 7 kali dia ngasih fotokopi. Untung fotokopi. Aslinya kan belum. Aslinya itu kan nanti kalau kita lihat di hukum acara perdata, kemarin yang ngajarin siapa? Pak Oni kan? Nah, kalau di hukum acara perdata, pembuktian surat di pengadilan itu kan baru di bawah aslinya kan, di bawah aslinya dicocokkan dengan fotokopinya. Nah untungnya klien itu nggak pernah ngasih saya asli, selalu fotokopi. Coba kalau dia ngasih asli waktu itu, saya hilangnya berapa kali tuh. Jadi begitu perkaranya selesai, ketemulah itu dokumen numpuk segini. Saya nggak tahu itu hilangnya di mana itu kan. Jadi kalau saya lupa, mohon maaf ketua kelas siapa ketua kelas? Ya, Mbak Jenny. Sering-sering saya diingetin, Mbak. Siap. Kalau di grup saya nggak colek, langsung japri aja, Pak, gitu. Ngajar atau Pak, ada tugas ini. Kadang-kadang saya ngasih tugas juga saya lupa ada tugas. Tahu-tahu pada ngumpulin tugasnya, tugas apa ini? Gitu, ya. Nah, jadi makanya saya sekarang 1 semester saya hanya 1 tugas. Kalau dulu itu 1 semester 2 kasus saya kasih. Kasihan mahasiswanya jadi berantakan karena sayanya pelupa. Ya, jadi kalau masalah absen untuk kelas sebenarnya kelas reguler juga saya gituin sih, ya. Karena saya nggak mau mahasiswa itu nggak bisa ujian gara-gara absen, saya nggak mau. Jadi pasti saya isi penuh itu absen ini. Jadi kalau soal absen jangan khawatir lah. Ada lagi? Mau nanya berarti kelompoknya maksimal per 3 orang atau beberapa, Pak? Preferensinya, Pak? 3 ya. Tadi siapa yang ngomongin 3 ya? Iya. Mbak Jenny ya 3 ngomong ya. Ya, Iya. 3 tapi kalau ada yang tersisa 1 ya terpaksa ada yang 4. Nah, sorry, penilaian. Penilaian bukan nilai kelompok ya, tapi tetap nilai individu. Ya, jadi saya nggak pakai nilai kelompok, tapi tetap nilai individu. Jadi masing-masing tetap harus punya pengetahuan yang merata. Nah, gimana caranya kelompok itu bisa sharing dari apa yang dia baca, dia tahu, di-sharing ke teman satu kelompoknya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Pak, tanya lagi, Pak. Ya. Berarti kalau ini tugas 1, berarti ini sifatnya kontinu, Pak ya? Ya, misalnya dari continue. laporan mungkin dari 2 minggu atau seminggu nanti terus kita progresnya terus sampai akhir gitu Pak ya? Sampai akhir. Karena lawyer itu tugasnya banyak Pak. Bikin kronologis,
ya, bikin LO, legal Hmm. opini, bikin LO aja harus benar, nggak bisa sekali bikin, pasti kan revisi segala macam. Oh ini kurang nih, balikin, revisi lagi. Terus bikin surat kuasa yang paling penting, baru bikin gugatan. Jadi dengan kasus yang sama itu banyak tugasnya. Sama satu lagi begini, saya tidak akan mengatakan kesimpulan Anda salah, ya. Tapi saya akan benturkan dengan jawaban saya. Jadi maksudnya begini, Anda itu kan bikin kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang Anda punya. Ya, contoh misalnya, Anda bikin gugatan, ya. Saya nggak akan mengatakan gugatan itu salah, tapi saya akan bikin jawaban atas gugatan Anda. Ini jawaban saya. Gimana cara balasnya? Jadi artinya kesimpulan atau jawaban Anda itu bukan salah, tapi belum lengkap. Tadi gitu. Pak, mau tanya, berarti setelah kita bikin tabel, berarti kita harus menyimpulkan kasus itu? Belum, masih jauh. Belum. Masih jauh. Oke. Berarti tabel dulu ya, Pak? Ya, nanti dari tabel aja kita diskusi udah banyak. Gitu. Kan satu-satu saya tanyain ntar nih. Baik, Pak. Pak, apakah ada kemungkinan kita juga ada pertemuan luring, Pak? Ya, ketemu tatap muka gitu. Ya. Apakah ada kemungkinan? Maksudnya ini resmi dari kampus atau dari kita aja? Misalnya, apakah perkuliahan ini selama 1 semester itu didesain hanya dalam bentuk pemenuhan dokumen seperti itu, atau bisa juga ada semacam praktek dalam seperti layaknya di pengadilan? Oh, ke pengadilan. Ya. Ya. Dosen-dosen lain ada yang begitu, Mas. Tapi menurut saya percuma. Anda percuma datang ke praktek nonton gitu ya di pengadilan, karena Anda nanti jadi stres. Stresnya kenapa? Gini, di kuliah itu kita diberikan informasi oleh dosen. Hakim itu harus begini, penggugat harus begini, ya kalau pidana jaksa harus begini. Begitu kita datang ke praktek, ya saya dulu nonton ke pengadilan, itu saya stres. Kenapa? Hakimnya tidur. Anda bayangin tuh. Lah kok nggak sama kayak diajarin ya? Hakimnya 3 tuh, ada yang satu tidur, ada yang satu baca koran gitu ya. Jadi nggak nambah ilmu sebenarnya di situ. Cuma nambah hujatan aja. Oh brengsek nih hakimnya, kan akhirnya begitu tuh. Jadi kita nggak perlu ke situ juga. Apa yang bisa kita dapat pelajaran dari situ hanya nonton. Hanya cuma nonton juga. Kecuali ini ya, kecuali Anda punya atau Anda tahu ada satu perkara yang baru mulai. Ya, baru mulai. Artinya baru daftar gugatan, baru nih. Terus Anda mau ngikutin sampai akhir, nah ayo kalau kayak gitu. Kita batalkan tugas ini, ya, kita nonton bareng-bareng itu pengadilan dari sidang pertama sampai di sidang terakhir. Ya, baru kita nanti di ujung kita simpulan. Apa pendapat Anda tentang kasus kemarin? Nah, itu enak tuh. Ya. Saya juga kepengen yang seperti itu gitu kan. Misalnya contoh Mas Ahmad gugat Mas Willy misalnya gitu ya. Kita tahu nih, oh besok nih Jumat sidang pertama. Ayo nonton yuk. Ya sudah nonton kita. Jadi kita tahu kasusnya dari awal. Nah, kalau sekarang saya suruh ke pengadilan, Anda cuma nonton kasus tengah-tengah kan? Buat apa? Nggak ngerti ceritanya. Nah, jadi mendingan kasus ini gitu ya. Atau mau diskusi tatap muka. Saya nggak tahu, kampus kan belum menerapkan kali ya. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya, Mas. Itu bisa jadi bersilangan dengan hukum macam-macam ya, hukum kesehatan, hukum dan lain. Sorry, saya agak sangat mungkin terjadi, Pak. Sangat mungkin terjadi. Apalagi kasus ini aja, perkara perdatanya ada 2 nih di dalam kasus ini.
perkara pidananya ada 2. Perkara tunnya belum. Jadi sangat mungkin terjadi ada persilangan bidang hukum, sangat mungkin terjadi. Nah, konsep berpikirnya Anda jangan ngelihat mata kuliah. Kalau Anda ngelihat mata kuliah, wah ini kan perdata, diktat perdata. Kenapa ngomongin pidana? Jangan. Tetap itu diakomodir. Karena peristiwa pidana yang muncul itu merupakan bagian dari keseluruhan cerita. Satu cerita Anda hilangkan, berarti Anda mengalami lompatan logika nantinya. Jadi jangan ada yang dihilangkan ceritanya. Izin tanya, Pak. Ya. Izin tanya, Pak. Berarti kalau ada persilangan perkara begitu, bukti yang paling kuat itulah yang kita ajukan dulu, Pak, ya? Atau bagaimana, Pak? Menentukan, kan misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi kan ada perdatanya, ada pidananya, gitu. Ada gugatan tunnya. Saya kasih contoh ya. Saya buka kasusnya. Pak, saya izin live. Saya Oh, ya? di jalan pulang. Oke. Mau Ya. kasih ya, Pak. Yo. Nah, ini. Saya misalnya ini. Kelihatan ya? Ya, ini surat pernyataan. Ya. Atas nama yang buat namanya Cecep. Ya, dia menyatakan begini. Dalam hal ini adalah salah satu ahli waris. Nah, ini sudah ngomong hukum waris dari Sairi Balok selaku pemilik tanah garapan yang terletak di ini ya, dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu ini kita sudah dapat ya, masalah waris. Nah, ini kita sudah dapat nih masalah waris. Bahwa saya lupa kalau saya dan kakak kandung saya, Rojak Arlani, sebelumnya telah sepakat untuk legalitas tanah garapan milik orang tua kami, Sairi Balok, di atas namakan kepada saya, Cecep. Dan saya, Cecep, baru mengetahui bahwa tanah garapan atas nama saya, Cecep, telah dioperalihkan oleh kakak kandung saya, Rojak Arlani. Nah, ini Anda harus tahu nih, surat ini muncul karena apa? Ya. Taunya dari mana? Taunya dari tanggal. Ya. Ketika Anda mengurutkan tanggal, maka surat ini muncul di tengah-tengah peristiwa apa yang terjadi? Surat ini. Oh, surat ini muncul karena rupanya si pembeli tanah dilaporkan, tadi yang saya cerita tadi ya, dilaporkan mengenai memasukkan keterangan palsu. Yang tanahnya atas nama Rojak, kok yang tanda tangan Cecep. Nah, jadi peristiwa ini, ya, ini kemudian merujuk kepada satu peristiwa lain. Ada peristiwa namanya peristiwa peristiwa oper alih antara Rojak dengan pembeli yang menjadi klien Anda nih. Oh ya, klien Anda namanya Pak Didi ya. Saya lupa kasih tahu. Klien Anda namanya Pak Didi. Jadi kalau ada nama Didi itu klien Anda. Nah, artinya begini, peristiwa ini kan kayak misalnya gini, oper alih. Ya, oper alih ini, kalimat oper alih ini kan kita nggak punya dokumennya nih. Karena ini cerita. Ya. Berarti ada terjadi oper alih nih. Nah, kalau ada dokumennya, ya, ada dokumennya, di tabel yang paling ujung, itu di checklist, ada dokumen. Ya. Tapi karena nggak ada dokumen, ya, di tabel yang paling ujung, ya,
di tabel keterangan, jangan di checklist, disilang aja. Berarti nggak ada dokumennya. Gitu ya. Nah, artinya ketika nanti Anda membuat kronologis, itu bukan berdasarkan dokumen ada atau tidak. Ya, tapi tetap mengacu kepada cerita-cerita yang muncul di dalam dokumen. Contoh lagi misalnya. Nah, ini. Nah, ya. Ini adalah berita acara pengembalian tanah ya, yang dibuat oleh Kementerian Agraria. Ini Kanwil Pertanahan Kota Depok. Jadi ini kasus nyata semua nih, surat dokumennya asli semua. Ya. Nah, kalau Anda baca ini, baca atasnya aja, ya, Kanwil Pertanahan Depok, isinya berita acara. Ya, berita acara tentang apa nih? Berita acara tentang nih, berdasarkan permohonan pengukuran pengembalian batas. Artinya apa nih? Artinya ada dokumen berbentuk surat, yaitu surat permohonan yang kita nggak punya. Ya. Nah, surat permohonan ini siapa yang mengajukan? Permohonan diajukan oleh saudara Ibda Supadi, Polda Metro. Loh, yang mengajukan saudara, yang mengajukan polisi, penyidik. Berarti ini surat muncul dalam kerangka penyidikan tindak pidana nih, ada pidananya, gitu kan? Dia munculnya surat permohonan pengembalian batas. Pertanyaannya lagi, apakah dalam proses di BPN ada istilah pengembalian batas? Misalnya Anda ketemu jawaban, ada. Nah, kalau ada, bagaimana prosesnya? Bagaimana proses asli, proses resmi dari permohonan pengembalian batas? Nah, itu bisa Anda pertanyakan. Anda bikin satu kolom, Anda bikin satu catatan lagi, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang Anda belum punya jawaban. Proses pengembalian batas, bagaimana prosesnya? Siapa yang berhak? Ya. Nah, terus ini permohonan, kemudian kalau kita lihat di sini misalnya peta situasi ini. Ya. Apakah peta situasi itu menggambarkan kepemilikan? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Ya. Jangan disimpulkan, jangan dijawab dulu, tapi dikumpulin dulu aja. Karena nanti Anda bertugas untuk menjawab pertanyaan Anda sendiri dari dokumen-dokumen itu. Ada satu yang menarik dokumen sebenarnya. Nah, ini. Ini sekolah ini. Ini juga dokumen yang menarik untuk saya. Mudah-mudahan bagi Anda juga. Ya. Nah, ini adalah daftar ya, tentang mafia tanah. Ya, daftar tentang mafia tanah. Nah, kita lihat apa yang muncul di sini peristiwanya. Nah, ini nama klien Anda nih. Ya. Dr. Andes Ardianta, ya, itu klien Anda tuh. Ya. Nanti seluruh dokumen itu sama dia. Nah, di sini muncul nih suatu informasi. Objek perkara SHM 234. Oh, berarti harusnya ada dokumen tentang SHM. Kita punya nggak? Oh, nggak punya. Disilang. Ya. Atas nama Betty Indrawati. Apa informasi yang kita dapatkan dari sini? Coba.
Ya, yang di kuning-kuning ini ya. Objek perkara SHM 234 pedahan atas nama Betty Hendrawati. Nah, dari kalimat ini informasi apa yang bisa Anda dapatkan? Ada yang berani jawab kan? Di kolom kedua ini ada informasi objek perkara atas nama Betty Hendrawati. Kira-kira kalau Anda buat kesimpulan, kira-kira apa kesimpulannya? Ini perkara pidana. Coba Mbak Ira, kesimpulan apa yang bisa Mbak ambil? Ini ya Pak, mengambil hak orang lain. Apa? Kayak Yang Mbak maksud mengambil orang lain ini siapa? yang mengambil yang itu Pak, PT Guna Alam Indonesia itu. Itu belum masuk tuh cara berpikir lawyernya. Kalau lawyer cara berpikirnya begini, ya. Oh, pelapornya si Betty. Karena dia yang mengaku hak kan, dia mengaku yang punya tanah tuh. Oh, pelapornya si Betty. Dari mana kita tahu? Nggak mungkin objek perkara itu atas nama Betty, tapi yang lapor orang lain itu nggak mungkin. Pasti Betty yang lapor. Jadi laporan pidana ini pasti Betty yang bikin laporan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ini kan simpel aja sebenarnya berpikirnya. Kalau sudah tahu seperti itu, kita punya pikiran, punya pertanyaan lain nih. Nah, apa kira-kira pertanyaan yang mau diajukan? Apa ya? Si Betty melaporkan apa begitu? Perkaranya apa dan siapa yang dituntut, Pak? Dan siapa yang digugat gitu? Siapa Melaporkan. Hah? Ya, itu juga pertanyaan ya. Tapi pertanyaan kuncinya ada tuh. Jadi gini, kita itu kan belajar, kita mencoba belajar untuk mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sehingga kita punya informasi bahwa yang terjadi itu adalah peristiwa ini. Tadi sebelum dokumen ini saya kasih unjuk, saya ngasih unjuk dokumennya Cecep. Ingat nggak? Tadi ya. Nah, pertanyaannya muncul. Jadi yang pemilik sahnya siapa? Cecep atau Betty? Pak, tadi lupa kalau saling terkait, lupa Pak. Benar. Oh, dokumen ini semua saling terkait. Iya. Saling Betul, terkait betul, semua. Jangan dilupakan gitu ya. Jadi tadi itu kan di suratnya Cecep itu kan mengatakan begini. Oh, rupanya tanah saya sudah dioper alih sama Rojak gitu. Ya. Rojak yang tanda tangan tanah itu. Nah, sekarang ada si Betty bikin laporan pidana, melaporkan si Dr. Andes Kardianta terhadap objek yang sama. Nah, makanya pertanyaan yang muncul adalah siapa pemilik sahnya? Si Betty atau si Cecep yang tadi sebagai ahli waris? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Kalau sudah seperti itu, ya sudah seperti itu. Kita misalnya nih ya, kita melampaui suatu, anggap aja nilai udah akhir semester gitu ya. Kalau sudah seperti itu, kira-kira Anda mau kasih solusi apa? Kita masih nggak tahu nih tanahnya siapa nih, tanahnya Cecep atau tanahnya Betty. Tapi misalnya saya Pak Didi ya, saya nggak tahu nih tanahnya Cecep, tanahnya Betty. Tapi saya beli lewat Cecep. Nah ini ada Betty ngaku-ngaku sebagai tanah, apa pemilik tanah aslinya. Terus saya mesti gimana dong? Saya sudah dilaporin pidana nih.
Kalau Anda lawyer Mengecek kira-kira. mengecek dokumen dulu Pak ke agraria ya. Kira-kira yang paling kan Yang paling membuktikan antara Cecep dengan si Betty ini Pak. Dokumennya mana nih yang paling sah menurut hukum yang memang sudah terdaftar dan diakui oleh pihak BPN. Kalau hanya sekedar pengakuan tanpa ada bukti sah yang diakui oleh negara, pastinya tidak bisa kita abaikan. Berarti yang memiliki dokumen yang paling sah, yang sah menurut negara, yaitu Ya. mungkin itu kita yang bisa kita lakukan. Ya, itu jawaban yang tidak salah. Ya. Tapi tidak aplikatif. Kenapa tidak aplikatif? Kita ngecek ke BPN. Ya. Pemiliknya siapa ini? Gitu kan. Udah dapat, ternyata pemiliknya Cecep. Gitu. Pertanyaan berikutnya muncul. Ketika ini kan sudah TO nih, ya, sudah TO, mafia tanah. Artinya dia sudah tersangka. Kalau kita sudah punya informasi bahwa pemilik tanah aslinya adalah Cecep, pasti akan ngomong ya ke polisi kan, Pak ini loh dokumen dari BPN Cecep yang punya, kan gitu ya. Pasti Mbak ke situ arahnya kan? Ya. Pertanyaannya adalah apakah bukti keperdataan untuk menggugurkan pidana? Itu pertanyaan besar kalau kita di praktek. Kita dengan polosnya datang bawa bukti gitu ya. Mohon maaf Pak penyidik, ini ada bukti nih ya dari BPN kalau Cecep lah pemilik aslinya. Jadi si Betty bukan pemilik asli, angkanya BPN. Ya. Sedangkan tadi itu Cecep juga sengketa dengan kakaknya. Nah, sudah dioper alih ke Roger kok. Jadi Cecep yang tanda tangan. Nah, pertanyaan besarnya jadi berubah. Apakah bukti perdata tadi bisa menghentikan perkara pidana? Karena bahkan sebagai lawyernya Pak Ardian tadi, bisa nggak? Nah, jawabnya ada teorinya itu. Ya. Kalau di dalam hukum pidana ada pasal 81 dalam KUHP. Ya. Pasal 81 dalam KUHP itu tentang prejudisial gesih, sengketa prejudisial, sengketa keperdataan. Kalau ada sengketa keperdataan, pidananya stop dulu. Nah, gimana cara stop pidananya? Gugat perdata. Baru stop pidananya. Nggak boleh meriksa penyidiknya. Teorinya seperti itu. Apa nunggu harus selesai perdatanya? Iya, harus selesai karena masalah kepemilikan. Nah, itu salah satu berpikir secara aplikatif nanti. Tidak menghilangkan teori loh ya. Saya tidak pernah mengatakan di praktek itu nggak pakai teori. Teori itu dipakai. Ada teorinya untuk itu. Kalau misalnya ya Pak kan kalau penyidik keras kepala Pak, dia mau jalan aja sendiri. Biar ada gugatan perdata, penyidikan jalan terus, nggak apa-apa. Tugas kita kan menyelamatkan klien. Misalnya dia tetap dipidana, nanti kan ada di perdata dengan bukti yang kuat, misalnya kita dimenangkan, kan bisa jadi novum. Bukti baru ya untuk di peradilan pidananya. Hukum acaranya harus kuat nih. Ya. Jadi tadi yang saya katakan apa? Mata kuliah diklat itu mata kuliah yang mengasihkan gitu. Karena Anda hukum acaranya harus kuat. Bukan cuma acara perdata, acara pidana pun Anda harus kuat. Hukum materialnya Anda harus kuat. Kalau nggak kuat, Anda nggak bisa bermain teori itu ntar. Biarin aja Pak, pidana biarin aja jalan terus. Kita gugat aja perdata.
untuk menentukan siapa kepemilikan yang sah. Nanti saya dipenjara, nggak apa-apa. Bertahan aja dulu. Ini begitu ingkrah kita sebagai pemilik yang sah, kita jadikan novum bahwa pemiliknya adalah Cecep, Mbak Betty. Ini ceritanya seperti itu. Kalau cerita aslinya sih belum, ya saya nggak ngomong. Tapi kan kita bisa berasumsi nih. Berdasarkan teori, berdasarkan dokumen, kita bisa berasumsi. Kasusnya kasus real, ya. Kasusnya kasus real. Tapi mengenai solusi, mengenai logika, mengenai cara kita mengambil kesimpulan, itu bisa bersifat simulatif. Nggak perlu harus sama dengan kasus realnya gitu. Kasus real yang terjadi dia tuh diapain sekarang gitu. Nggak perlu harus sama. Karena kita sedang mengolah logika di sini. Paham ya maksud saya ya? Oke, ada lagi? Mbak. Ya, semoga nggak tambah pusing. Ya. Sedikit Pak, tadi Bapak menyatakan kalau jika ada sengketa atau gugatan perdata maka di stop perkara pidananya. Kalau nggak salah juga di dalam perdata juga ada jika ada kesaksian atau perkara dari pidana sudah ada kekuatan hukum yang tetap, maka itu juga bisa menjadi dasar bagi perdata ya, bagi penguatan bukti di perdata. Kalau nggak salah mengenai kesaksian palsu misalnya. Oh, ya, saya pikir masalah tanah tadi. Kalau kesaksian palsu ya konteksnya kan berbeda, Mas. Konteksnya berbeda. Jadi misalnya begini, itu pernah ada terjadi. Ya, pernah ada terjadi itu kasusnya teman saya. Jadi dia tuh kalah di perdata karena ada orang yang memberikan keterangan palsu. Cuma perlu diingat, keterangan palsu itu kan harus dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara. Misalnya begini, contoh misalnya ya. Saya hakim nih. Kemudian Mas Ahmad jadi saksi, ya, memberikan keterangan saksi di persidangan. Saya hakimnya. Mas Ahmad, lawyer kan sering begini nih. Lawyer itu ini yang paling saya benci nih. Lawyer itu sering mengatur saksi. Nanti kalau ditanya ini jawabannya ini ya. Kalau ditanya ini jawabannya ini ya. Kan sering begitu tuh. Nah, Mas itu saksi yang seperti itu. Ditanya ini jawabannya ini. Palsu semua gitu. Tapi jawabannya Mas itu meyakinkan saya. Sehingga saya tidak mengatakan keterangannya Mas palsu. Nah, tindak pidana keterangan palsu itu harus dinyatakan dulu oleh hakim yang meriksa. Oh, keterangan kamu palsu nih. Ya. Teman saya mengalami keterangannya palsu, tapi hakim perdata ya itu tidak aware gitu, sehingga tidak disebut. Nah, artinya apa? Keterangannya dia sah. Nah, sama teman saya dilaporkanlah pidana saksi tersebut. Ya, penyidik gampang jawabnya. Yang mana yang disebut palsu? Orang hakimnya menerima keterangan dia kok. Nah, kecuali hakimnya sudah mengatakan kamu memberi keterangan yang tidak benar, gitu kan? Ditulis dalam putusannya. Nah, itulah dibawa ke penyidikan, dilaporkan, kemudian diputus pidananya, gitu ya. Putusan pidana itulah yang kemudian nanti dibuat untuk melawan putusan perdata. Itu bisa. Nah, cuma sekarang ini kan semua hantem promo aja, yang penting lapor dulu gitu. Supaya, nah ini orang praktek juga begini nih. Hakim tidak menyatakan itu palsu. Ya, saya pengacara misalnya. Saya laporin aja Mas Ahmad. Saya minta sama polisi. Penyidik misalnya bilang, mana buktinya dia ngomong palsu? Udah Pak, terima aja laporan saya. Kalau dia diperiksa, pasti dia ketakutan. Kan kita kalau diperiksa polisi ketakutan. Ya? Saya dapat surat dari polisi aja, istri saya ketakutan. Papa kenapa nih Pak? Kok ada surat dari polisi gitu kan? Padahal panggilan buat klien saya tuh, bukan buat saya gitu kan. Nah, nanti kalau dia ketakutan, dia ngaku tuh. Nah, begitu ngaku, pengakuannya itulah dijadikan alat bukti baru untuk melawan perdata. Triknya banyak di praktek, cuma semua tetap berdasarkan teori.
Walaupun ada yang agak sedikit nakal gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Nanti saya share ulang. Ini apa namanya?